Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi di channel YouTube saya Belajar Matematika bersama Pak Imam. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi statistika kelas 12 bagian E, kuartil data kelompok. Di video sebelumnya sudah saya bahas kuartil data tunggal. Konsepnya sama antara kuartil data tunggal dengan kelompok. Intinya adalah kuartil itu adalah data dibagi menjadi 4 bagian sama besar setelah data terurut dari data terkecil sampai data terbesar. Untuk Q1 itu berarti 1/4 bagian, Q2 itu berarti 2/4 bagian atau setengah, dan Q3 itu 3/4 bagian. Untuk mencari kuartil data kelompok, di sini ada 3 rumus ya. Untuk kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kalau kita lihat pola rumusnya ini sama ya. Kalau kuartil bawah, pembedanya di mana? Di N-nya ya. Kalau kuartil bawah itu 1/4 N, dari mana? Dari sini, 1/4 bagian. Lalu untuk kuartil tengah atau Q2 itu setengah N. Dari mana? Q2 itu kan 1/4, berarti 2/4. 2/4 ini kan sama aja setengah N. Lalu untuk yang kuartil atas, 3/4 N, itu dari sini ya. Berarti 1/4, berarti 3/4 N ya. Untuk prosedur penyelesaiannya hampir mirip dengan median yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, langsung aja kita ke contoh. Untuk contoh 1 ditanya kuartil bawah dari data yang berupa tabel distribusi frekuensi. Penyelesaiannya mencari kuartil bawah, kita gunakan rumus yang tadi, rumus Q1 ya. Rumus Q1 itu di sini adalah 1/4 N. Berarti kita butuh nilai N. Nilai N itu apa? Jumlah frekuensinya. Berarti frekuensi ini kita jumlahkan. Ini kalau kita jumlahkan 38, 18, 34, 48, 52 ya. Oh, 60 ya. Kita cek lagi. 3 tambah 5, 8, 18, 34, 48, 56, 60. Oke. Setelah N-nya ketemu 60, kita cari 1/4 N-nya. Berarti 1/4 kali 60 ketemu 15. Setelah ketemu 15, kita akan mencari kelas kuartil 1 ya. Dari mana? Kita menghitung frekuensi kumulatif yang jumlahnya 15 dari atas ini. 3 tambah 5, 8. Berarti kalau 15 kurang 7 ya. 7-nya mengambil dari sini. Berarti kelas mediannya, bukan kelas median, kelas kuartil 1-nya berarti di kelas yang ketiga. Alasannya apa? Kumulatif yang jumlahnya 15 itu berada di kelas yang ketiga. Dari mana? 8 ditambah 7 di sini. Kalau sudah ketemu kelas kuartil bawahnya, tinggal masukkan aja ya. TB-nya berarti ini 60, ini kita kurangi setengah, ketemu 59,5. 1/4 N dari sini 15. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan kelas ketiga. Sebelum kelas median berarti kelas ke-1 dan kelas kedua, kita jumlahkan frekuensinya, ketemu 8. Berarti FK-nya 8. Sedangkan FQ1 itu adalah frekuensi kelas kuartil 1 ya. Kuartil 1 kan 60 sampai 64. F-nya adalah 10. 10 inilah sebagai FQ1-nya. Lalu untuk P-nya itu 5, itu panjang kelasnya ya. Dari 50 sampai 54, ini panjang kelasnya mesti sama semua. Kita ambil contoh misalnya 50 sampai 54 berarti panjangnya 5. 50-nya dihitung, 50, 51, 52, 53, 54. Lalu untuk mengerjakannya tinggal membagi saja ya, ini 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. 15 kurangi 8 ketemu 7. 7 bagi 2 ketemu 3,5. 3,5 tambah 59,5 ketemu 63. Jadi nilai kuartil 1-nya itu adalah 63. Ini ya, kuartil bawah itu kuartil 1. Jawabannya 63, berarti yang D. Kita lanjut ke contoh 2. Untuk contoh 2 ini masih berupa tabel ya, ditanyakan kuartil atas. Prosesnya sama ya, untuk mencari kuartil atas berarti rumusnya kita gunakan yang 3/4 N.
Sekarang kita cari n-nya ya. 2 tambah 3, 5, 16, 23, 27, 32. N-nya ketemu 32. Lalu kita cari 3/4 n-nya untuk mencari kelas kuartilnya ya. 3/4 n, kalau n-nya ini kita ganti 32, berarti 32 bagi 4 itu adalah 8. 8 kali 3 ketemu 24. Sekarang kita cari kelas kuartil atas ya. Kita hitung frekuensi kumulatif yang jumlahnya 24. Dari sini 2 tambah 3, 5 tambah 11, 16 tambah 7, 23. Berarti masih kurang 1 ya. Kurang 1 ngambil dari sini, dari 4 ini. Berarti kelas kuartil ketiganya adalah 81 sampai 90 ya. Berarti TB tinggal ganti saja. TB-nya berarti 81 kurangi setengah, 80,5. 3/4 n-nya ini 24. FK ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti kelas 1 sampai kelas keempat kita jumlahkan F-nya. Tadi setelah kita jumlahkan ketemu 23 ya. Berarti di sini 23. FQ3 ini adalah frekuensi kelas kuartil ketiga. Kelas kuartil kan di sini. Berarti FQ3-nya adalah 4. Panjang kelasnya 10 ya. Dari mana? 41 sampai 50. Ini kalau kita hitung mulai 41 berarti P-nya 10. Kita cari hasilnya. 24 kurangi 23 berarti 1. 10 bagi 4 itu 2,5. Berarti dari sini ya, 2,5 itu 10 dibagi 4. Ini ketemu 2,5. 2,5 ditambah 80,5 ketemu 83. Jadi nilai kuartil atasnya itu adalah 83. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini datanya berupa histogram. Yang ditanyakan adalah kuartil kedua atau Q2. Ingat, kuartil kedua itu sama dengan median ya. Berarti prosesnya untuk mencari nilai Q2 itu sama dengan median ya. Kita cari n-nya 50 ya. Dari mana kita cek? Frekuensinya kita jumlahkan. 2 tambah 6, 8, 15, 35, 43, 47, 50 ya. N-nya 50. Karena ini Q2, maka kita cari setengah N. Setengah kali 50 itu 25. 25 ini untuk menentukan kelas kuartil kedua ya. Kita hitung kumulatif yang jumlahnya 25. 2 tambah 6, 8 tambah 7, 15. 15 kalau mencapai 25 berarti kurang 10 ngambil dari sini. Berarti kita peroleh kelas kuartil 2-nya di sini. Ya, dari mana? Kumulatifnya ini kan 15. Sedangkan setengah n-nya 25. Berarti kurang 10 ngambil dari sini. Berarti kelas mediannya di 71 sampai 75. Kita cari kuartil tengahnya atau median ya. Di sini setengah n karena median atau kuartil tengah itu setengah n. TB-nya berarti 71 kurangi setengah. Berarti 70,5. Setengah n-nya 25 dari sini. FK itu berarti kumulatif sebelum kelas median. Kelas median kan yang ini, yang paling tinggi ini. Ya, ini kita jumlahkan berarti 15. FQ2-nya, ini frekuensi yang kelas mediannya adalah 20. Berarti ini 20. Panjang kelasnya tinggal ngecek aja 71 sampai 75 berarti 71, 72, 73, 74, 75. Berarti 5. Kita cari nilainya ya. 25 kurangi 15 berarti 10. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4 ya. Berarti 10 bagi 4 adalah 2,5 ditambah 70,5 ketemu 73. Jadi nilai kuartil kedua atau kuartil tengah atau median sama saja istilahnya itu adalah 73. Sekarang kita ke contoh yang keempat. Ini mencari kuartil atas tapi data berupa histogram juga ya. Kita cari n-nya dulu ya. Ini n-nya 40, kita cek 2 tambah 6 8, 17, 30, 37, 40, betul ya. Karena ditanya kuartil atas berarti kita cari 3/4 n. N-nya kita ganti 40. 40 bagi 4 itu adalah 10 kali 3 berarti 30.
Kita hitung kumulatif yang jumlahnya 30. 2 tambah 6 8 tambah 9 17 tambah 13 itu 30. Berarti kelas mediannya di sini. Oh, maaf, bukan kelas median, kelas kuartil atasnya di sini ya. Langsung kita gunakan rumusnya ini, karena kuartil atas berarti 3/4N, TB-nya berarti 74,5 ya, 3/4N-nya 30 dari sini, FK-nya 17. Dari mana? FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kan, dari sini. 2 tambah 6 tambah 9 itu berarti 17. Sehingga di sini 17. FQ3-nya itu frekuensi kelas kuartil atas. Tadi kelasnya kan ini. F-nya adalah 13. Jadi di sini 13. Panjang kelasnya ya. Nah, ini kita harus bisa mengubah dari histogram menjadi tabel ya. 74,5 itu kan TB, berarti ini adalah 75. Lalu 79,5 ini adalah TA, berarti dikurangi setengah, berarti ini 79. Berarti panjang kelasnya adalah 75, 76, 77, 78, 79. Berarti panjang kelasnya 5. Oke. Sekarang 30 kurangi 17 itu adalah 13. Per 13 berarti ini 1 ya. Ini kalau 13 dengan 13 dicoret berarti 1. Sehingga mediannya, maaf bukan median ya, kuartil atasnya atau Q3-nya adalah 74,5 tambah 5 berarti 79,5. Jawabannya kita cek di pilihan ganda berarti yang E. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Ini mencari kuartil bawah. Ini histogramnya diketahui titik tengah ya. Caranya sama ya, kita hitung N-nya ya. Ini 40 dicek 3 tambah 5 8 18, 27, 35, 40 ya, pas. Karena kuartil bawah berarti 1/4 N. 1/4 kali N-nya 40 berarti ketemu 10. Kita hitung kumulatif yang jumlahnya 10. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 2 ya. Berarti di kelas yang ketiga. Ini tambah ini kan 8. Sedangkan ini 10. Berarti nambah 2-nya dari sini. Nambah 2-nya itu dari sini. Berarti kelas kuartil bawahnya di sini ya. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Ini 1/4 N karena kuartil bawah. TB-nya berarti ini kita harus bisa membuat interval ya. Interval. Caranya bagaimana? Kalau diketahui titik tengah ini selisihnya berapa ini? 80 kurangi 75 itu adalah 5. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Nah, kalau titik tengahnya ini 75 berarti titik tengahnya 75 berarti ini 73 ya. 73, 74, 75, 76, 77. Ini kan panjangnya kan 5 ya. Oke, berarti batas bawahnya 73 kurangi setengah berarti 72,5. 1/4 N 10 dari sini. FK-nya adalah 8 dari mana? Sebelum kelas kuartilnya kan ini. Ya, 3 tambah 5 berarti 8. Sedangkan FQ1-nya frekuensi kelas kuartilnya adalah 10 ya dari sini ya. Ini frekuensinya kan 10. Berarti di sini 10. Panjang kelasnya dari sini ya, 73 sampai 77. Ini kan 5 atau 80 dikurangi 75 berarti 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. 10 kurangi 8 itu 2. 2 bagi 2 kan 1. Berarti 72,5 tambah 1 73,5. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, demikian untuk pembahasan tentang kuartil data kelompok. Ini ada latihan untuk soal 1. Ini sudah ada kuncinya, ditanya kuartil bawah, kuncinya yang C. Sedangkan yang ini kuartil atas, kuncinya yang A. Di soal berikutnya ini juga sudah ada ya. Ditanya Q1, Q2, Q3 dari histogram. Ini kuncinya, Q1-nya ini, Q2-nya ini, Q3-nya ini ya. Lalu untuk yang B, Q1-nya ini bisa dihitung sendiri ya, 15/8 ketemu berapa ditambah 12,5. Begitu juga ini 55/12 dihitung ditambah ini. Ketemu nilai Q3-nya ya. Oke, ini ya, ini soal yang tadi yang pertama, yang A. Oh, yang soal 1 dan soal 2, yang ini
soal ketiga ya. Oke, demikian pembahasan